Misal, Bapak datang ke kuburan wali, Pak. Lalu Bapak punya keyakinan bahwa wali ini perantara antara Bapak dengan Allah. Bapak meyakini wali ini bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah. Lalu Bapak minta kepada wali itu dan berdoa serta tawakal kepada wali itu, dengan keyakinan bahwa wali ini akan bisa menyampaikan doa kita kepada Allah dan mendekatkan kita kepada Allah. Dan inilah kesyirikan orang-orang musyrikin Quraisy. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Menarik sekali apa yang dijelaskan oleh Ustadz Badussalam. Apa yang dijelaskan oleh Ustadz Badussalam itu adalah inti dari ajaran Salafi Wahabi yang membedakan dengan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah, baik dari kalangan Asy'ariyah, Hanabilah atau Maturidiyah, yang mana apa yang disampaikan oleh beliau Ustadz Badussalam itu menjelaskan tentang haramnya atau bahkan syiriknya orang yang melakukan tawasul, menjadikan orang-orang soleh sebagai pelantara antara orang yang berdoa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang menjadikan Muhammad bin Abdul Wahhab berani mengkafirkan kaum muslimin, baik yang di Turki Utsmani, baik yang di Yaman, baik yang di Makkah, Madinah pada waktu itu, baik yang di Najd, baik yang di Huraimila, baik yang di Ahsa, di Oman, di Kuwait, di Karbala. Kenapa? Karena mereka banyak yang melakukan tawasul dan istighosah. Terus, emang semuanya melakukan tawasul dan istighosah? Tidak. Ada dari kalangan Hanabilah yang tidak melakukan tawasul dan istighosah atau ngalap berkah di kuburan Nabi. Tetapi orang yang tidak mengkafirkan, orang yang melakukan tawasul dan istighosah, mereka juga kafir. Jadi rata semua kaum muslimin seluruhnya, baik yang melakukan tawasul dan istighosah atau orang yang tidak mau mengkafirkan, ya, oleh para ulama yang tidak mau mengkafirkan orang yang melakukan tawasul istighosah walaupun mereka berpandangan bahwa itu haram atau makruh, dari kalangan Hanabilah. Makanya dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab itu adalah dakwah yang sangat-sangat intoleran, sangat-sangat radikal, bahkan lebih radikal dari Khawarij. Kenapa dikatakan lebih radikal daripada Khawarij? Khawarij itu mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar, orang yang membunuh, ya, orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kemudian orang yang melakukan zina. Jelas itu dosa yang disepakati oleh kaum muslimin, tetapi mengkafirkan itu juga termasuk ahli sesat, disesatkan oleh para sahabat Ali bin Abi Thalib, disesatkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah pada waktu itu. Kenapa? Karena menganggap kafir pelaku dosa besar. Sedangkan lebih ajaib, lebih aneh, lebih radikal, lebih sesat lagi, lebih bid'ah lagi ketika Muhammad bin Abdul Wahhab berani mengkafirkan orang-orang yang melakukan amalan yang itu dihilafkan. Bahkan terlalu banyak ulama dari zaman ke zaman yang mensunnahkan, menganjurkan tawasul dan istighosah, baik dari para sahabat, baik dari tabi'in, baik dari ulama 4 mazhab dan ulama-ulama berikutnya. Kita tahu ada hadis yang menjelaskan bahwa ada sahabat yang istighosah meminta tawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika paceklik di zaman Umar bin Khattab. Nabi sudah wafat, sahabat ini berdoa di sisi kuburan Nabi. Lalu Umar bin Khattab bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Kemudian ada juga kisah
Imam Malik, ya, bagaimana ada di antara para ulama yang melakukan tawasul, menganjurkan tawasul, ya, kepada Raja Khilafah pada waktu itu. Dan para ulama dari kalangan mazhab 4, mazhab Hambali, Maliki, Syafi'i, kemudian Hanafi, banyak ulama-ulama yang menganjurkan ketika udah haji untuk mendatangi makam Rasulullah, kemudian mengucapkan salam di makam Rasulullah, kemudian bertawasul kepada Rasulullah, bertabaruk ngalap berkah di kuburan Rasulullah. Tetapi aneh bin ajaib, ada tokoh yang dibesarkan namanya hari ini, yang dianggap sebagai mujaddid, ulama besar, penolong Al-Quran dan hadis, penolong tauhid. Padahal pemahamannya menyimpang, berbeda dengan para ulama. Kenapa? Karena mengkafirkan, mensyirikkan amalan yang jelas-jelas banyak ulama yang mensunahkan. Bahkan dengan sombongnya dia mengklaim seluruh umat muslim yang ada di seluruh dunia, bayangin, di seluruh dunia semuanya musyrik kecuali yang mengikut ajaran tauhid versi Salafi Wahabi, yaitu orang yang menolak tawasul dan istighosah dan mendukung tauhid versi dialah yang Islam. Ada di dalam kitab mereka, ya. Silahkan dibuka kitab Ibnu Ghannam, Tarikh Najib, kemudian Ibnu Bishir, Unwanul Majid, kemudian kitab sarah-sarah yang lain, ya, yang panjang-panjang, tapi jangan kitab-kitab yang pendek. Muhammad bin Abdul Wahhab menyatakan, "Inni ad'ukum ila tauhidi wa tarki syirki billah wa jami'u ma huwa tahta syab'i at-tibaki musyrikun alal itlaq wa man qatala musyrikan falahul jannah man dakhala fi da'watina falahu ma lana wa alaihi ma alaina wa man lam yadkhul ma'ana fahuwa kafirun halalud dami wal mali." Sesungguhnya aku mengajak kalian kepada tauhid dan meninggalkan syirik terhadap Allah. Syirik versi Salafi Wahabi apa? Bukan menyembah selain Allah, karena itu sepakat. Tetapi orang yang melakukan tawasul atau istighosah menjadikan pelantara orang-orang soleh, padahal ini dibolehkan oleh banyak ulama, bahkan mensunahkan. Semua yang ada di bawah 7 lapis langit ini benar-benar musyrik. Kenapa? Karena membolehkan tawasul dan istighosah. Dan barang siapa yang membunuh orang-orang musyrik, itu orang-orang yang melakukan tawasul atau orang-orang yang tidak mendukung dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab yang dikafirkan oleh dia, maka dia mendapatkan surga. Masya Allah. Siapa saja yang masuk ke dalam dakwah kami, maka dia memiliki hak dan kewajiban sama dengan kami. Dan siapa saja yang tidak masuk ke dalam dakwah kami bersama kami, maka dia kafir, halal nyawanya dan halal hartanya. Pernyataan ini jelas-jelas ini pernyataan orang-orang yang mengaku nabi, mengklaim semuanya syirik, mengklaim semuanya kafir atas fatwanya sendiri, yang itu datang dari lewat ilhamnya, bukan dari kesepakatan ulama, bukan dari pemahaman para ulama ahli sunnah, bahkan berseberangan dengan apa yang diklaim oleh mayoritas ulama yang membolehkan tawasul dan istighosah. Dan kita tahu, ya, peperangan Muhammad bin Abdul Wahhab itu dengan negeri-negeri umat Islam, ya, daerah-daerah penduduk yang mana itu merupakan negeri atau daerah kaum muslimin seperti Mekah, Madinah, Oman, Kuwait, Karbala, Basrah, Riyadh, ya, Yaman, negeri-negeri Syam, dan bahkan berani mengkafirkan Khilafatul Utsmani, ya, dan tidak tercatat dalam sejarah kelompok Salafi Wahabi memerangi orang Yahudi, memerangi orang-orang Kristen, memerangi yang benar-benar menyembah berhala. Kemudian siapa yang dikatakan musyrik oleh orang-orang Salafi Wahabi ini? Yaitu umat Islam. Ketika teman-teman belajar sejarah dari kitab-kitab mereka, kemudian hatinya bersih, pikirannya jernih,
akalnya dipakai. Terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan kepada diri kita. Dakwah mereka itu ingin banyak orang yang masuk Islam, atau malah banyak orang yang ingin dikeluarkan dari Islam karena tidak sepandangan dengan pandangan mereka. Wajar ketika banyak fatwa-fatwa ulama yang mengharamkan atau yang mencela, mengkritik pandangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kenapa? Karena dia mudah mengkafirkan, mudah mensyirikan, mudah mencela, mudah membid'ahkan di ranah yang khilafiyah, bahkan di ranah yang mana para ulama lebih banyak yang membolehkan, mensunahkan, dia kafirkan. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bil murad. Semoga ini menjadi bahan berpikir bagi teman-teman yang ingin mengenal dakwah Muhammad bin Abdul Wahab dan mulai terkesan dengan ustadz-ustadz sunnah. Coba dikaji ulang lagi, lihat orang-orang yang menentangnya dari sudut mereka, ya, dari sudut mereka. Apakah yang disampaikan itu fitnah, dusta seperti apa yang dikatakan ustadz sunnah, ataukah fakta yang ditutup-tutupi oleh ustadz-ustadz sunnah?